Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Febriana dengan NIM 105 131 117 122 dari kelas 22D Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas esai mengenai manusia dan lingkungan. Adapun pengertian manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati serta seterusnya. Adapun lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Adapun pengaruh manusia pada lingkungan hidup, yaitu perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif dan negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Adapun dampak positif dari pengaruh manusia terhadap lingkungannya, yaitu dampak positif dari perilaku manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, yaitu mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi terdiri dari dua macam, ada yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Ketika sumber energi yang tidak bisa diperbaharui seperti air, mineral, logam habis, butuh waktu lama untuk menciptakannya kembali. Oleh karena itu, kamu bisa mengurangi sumber energi dengan menghemat penggunaan air. Yang kedua yaitu membangun sumber daya alam atau SDA. Dengan melakukan pembangunan sumber daya alam merupakan salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Misalnya saja, membatasi pemekaran kota yang berlebihan hingga membangun ruang terbuka hijau. Dengan adanya tindakan seperti itu, lingkungan bisa menjadi asri dan lebih sehat. Selanjutnya yaitu memelihara kehidupan flora dan fauna. Makhluk hidup yang ada di dunia tidak hanya manusia, ada hewan dan juga tumbuhan yang perlu dijaga kelestariannya. Tindakan terkecil yang bisa dilakukan adalah dengan menanam berbagai macam tumbuhan di rumah atau halaman kosong dan tidak melakukan eksploitasi terhadap hewan-hewan. Adapun dampak negatif dari perilaku manusia terhadap lingkungannya adalah yang pertama yaitu mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan, di mana sekarang sudah banyak sumber daya alam yang dieksploitasi orang banyak. Orang hanya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu saja berakibat pada menipisnya sumber daya alam. Lingkungan pun akan mengalami kerusakan, baik itu bencana alam atau pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu merusak alam sekitar. Perilaku ini menjadi hal yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Penyebabnya karena manusia yang terlalu menyepelekan alam sekitar sehingga dengan semena-mena merusak alam. Tindakan yang dilakukan yakni membuang sampah sembarangan, menebang pohon, membuang puntung rokok dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penggunaan kendaraan umum yang menyebabkan polusi. Kendaraan umum menjadi faktor utama terjadinya polusi udara. Kejadian ini tentunya tidak baik untuk kesehatan udara dan berdampak negatif pada flora dan fauna. Bukan tidak mungkin akibat dari pencemaran polusi udara tersebut, flora dan fauna mudah mati dan menjadi langka. Adapun peran manusia yang menguntungkan lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga yaitu melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemaran yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya.
Seperti yang disebutkan oleh Yusma Dewi dan Trisno Raharjo tahun 2020 dalam artikel jurnal Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Solusinya. Ia menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum dapat mencegah penggunaan plastik yang dapat menimbulkan sampah plastik yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan plastik yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Solusi belum diaturnya larangan penggunaan plastik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan, maka sampah plastik yang digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan seperti aneka jenis tas, dompet, topi, tempat koran, map, dan sebagainya. Seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat, Undang-Undang Sampah tidak mengatur pengelolaan sampah berdasarkan sifat yang mudah diurai atau tidak terurai, bahkan dalam Undang-Undang Sampah tersebut tidak ditemukan kata sampah plastik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.